Halo guys, selamat datang di channel Kakak Pertama. Mimin doakan kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat di sepanjang hari ini. Ini adalah video alur cerita komik dengan judul Kelahiran Kembali Kultivator Abadi. Di awal video ini, Mimin menyampaikan permohonan maaf terlebih dahulu, dikarenakan slide gambar komik dalam video ini terkadang akan sedikit berbeda dengan alur ceritanya. Namun Mimin berharap kalian bisa tetap terhibur dan menikmati video ini. Oke baiklah, tak usah berlama-lama lagi, kita simak aja alur ceritanya. Selamat menonton guys! Beberapa hari kemudian ponsel Chen Fan berdering. Itu adalah Wei Ziking. Halo, apakah ini Tuan Chen? Akan ada lelang barang antik malam ini. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik untuk ikut dengan saya. Chen Fan mendengar suara di ujung telepon. Dia sedikit terkejut dengan undangan itu. Wei Ziking melanjutkan perkataannya. Lelang ini juga merupakan acara networking. Tujuan utamanya adalah untuk bertemu dan berbaur dengan orang-orang yang berpikiran serupa. Barang yang dijual juga sangat menarik. Saya telah mendengar bahwa berlian yang dikutuk, The Blue Hope, akan muncul di podium. Di dalam daftar barang juga disebutkan beberapa barang yang disebut artefak sihir. Saya ingat bahwa Anda memberitahu kami bahwa Anda adalah pengikut Dao, jadi saya pikir Anda mungkin tertarik. Sejak Wei menjelaskan kekuatan seorang master transenden, Ziking yakin bahwa Chen Fan terkait dengan segala macam kekuatan misterius di dunia. Artefak sihir. Chen Fan mengerutkan alisnya. Mungkinkah itu artefak sihir yang sama seperti pedang terbang di bidang kultivasi? Pikiran Chen Fan langsung melayang. Bingo! Dikatakan bahwa artefak sihir ini dapat membantu menstabilkan Feng Shui di sekitar rumah dan mengusir roh jahat di dunia. Tapi tidak ada yang tahu apakah itu nyata atau tidak. Wei Ziking menjelaskan dengan sabar. Menarik. Ya, saya ingin pergi. Jawab Chen Fan. Bagus. Maka aku akan menjemputmu malam ini. Kata Wei Ziking hati-hati. Tidak usah, terima kasih. Saya pikir saya bisa pergi sendiri ke sana. Chen Fan menggelengkan kepalanya. Dia sudah berada di tengah melodrama yang tidak diinginkan. Jika seorang gadis cantik muncul di sekolah dan menjemputnya dengan kendaraan mahal yang mewah, teman-teman sekolahnya akan memutar lebih banyak lagi kisah melodramatik tentang bagaimana dia mengkhianati Su Rongfei. Apa yang terjadi di acara prom night sekolah malam itu, telah membuatnya menjadi sorotan. Dan dia tidak ingin untuk menarik lebih banyak lagi perhatian. Katakan saja alamatnya, dan aku akan naik taksi ke sana. Ujar Chen Fan lagi. Baiklah. Beritahu mereka nama saya di pintu masuk, maka mereka nanti akan membiarkanmu masuk. Kata Wei Ziking sambil menutup pembicaraan. Di tempat lain, terlihat beberapa anak sekolah Ivy League High School sedang berkumpul dan berbincang-bincang. Chang Wen, ketua kelas Chen Fan, tiba-tiba mendengus dan kemudian berkata, Yinxia, mengapa kamu masih sangat sedih tentang gadis itu? Su Rongfei lebih suka memilih anak desa itu daripada kamu. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya dia tidak peduli padamu. Oke, begini saja. Aku sudah mendapatkan 3 tiket ke pelelangan barang antik malam ini. Kenapa kamu dan Xinyu tidak ikut saja denganku? Chang Wen mengajak mereka berdua. Ji Xinyu yang mendengarnya langsung tertarik. Chang Wen melanjutkan perkataannya lagi. Itu diadakan oleh Fang Seng International Group. Mereka hanya memesan tiket untuk orang-orang dengan aset lebih dari 50 juta yuan. Barang-barang antik itu bermacam-macam, ada yang misterius dan aneh-aneh. Pasti akan menyenangkan. Ayo kita pergi. Memang. Berkat paman saya bisa mendapatkan 3 tiket. Saya bertaruh, Chen Fan bahkan tidak bisa bekerja di acara seperti itu apalagi menghadirinya. Chang Wen tersenyum dengan nada menghina. Si Yinxia pun mengangguk setuju. Setelah dikalahkan Chen Fan, ia berhari-hari bekerja keras. Dan sekarang ia merasa telah mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Pesta itu diselenggarakan di sebuah klub kelas atas, tepat di samping Gunung Yunu. Itu disebut Hidden Dragon Villa. Itu adalah daerah pinggiran kota terpencil yang dikelilingi oleh desa yang tenang.
Chen Fan pulang dan bersalin. Dia kemudian naik taksi ke Hidden Dragon Villa. Ketika sampai di tujuan, dia melihat tempat parkir sudah penuh dengan mobil kelas atas. Rupanya ada banyak orang kaya di kota Chuzhou. Chen Fan berpikir dalam hatinya. Saat memasuki lobi, dia menyebutkan nama Wei Ziking kepada resepsionis. Dan Chen Fan pun dipersilahkan masuk. Interior bangunan itu dihiasi dengan sangat mewah hingga ke detail terkecil. Jelaslah bahwa itu adalah klub paling mewah di kota Chuzhou. Di bawah lampu kristal yang terang ada kelompok tamu kelas atas yang berpakaian bagus. Banyak juga remaja di usia yang sama dengan Chen Fan hadir di aula acara. Dia bertaruh bahwa mereka dibawa ke sini oleh orang tua mereka, untuk mengalami kehidupan mewah dan demi masa depan mereka. Para remaja telah membentuk kawanan mereka sendiri dan mengobrol satu sama lain. Chen Fan jelas tidak mendapatkan memo tentang kode berpakaian itu. Dia berjalan ke aula acara hanya dengan kemeja dan celana kasual bisnis, yang membuatnya menjadi pembicaraan di antara yang lain. Bagian penerima tamu memiliki bar prasmanan, menyediakan minuman untuk tamu sebelum pelelangan dimulai. Melihat Wei Ziking belum tiba, Chen Fan memutuskan untuk menghampiri meja prasmanan terlebih dahulu. Dia mengambil piring dan mulai menimbunnya dengan salad lobster Australia. Tiba-tiba, dia mendengar suara memanggilnya. Chen Fan, mengapa kamu di sini? Terdengar suara lembut menyapa dari arah belakang. Chen Fan berbalik dan melihat keterkejutan yang terlukis di wajah Surong Fei. Dia tersenyum dan kemudian berkata, kenapa aku tidak bisa berada di sini? Surong Fei balas tersenyum. Aku di sini bersama Meng Meng, dia memberiku tiket. Aku telah mendengar bahwa barang-barang yang dijual sangat menarik, jadi aku setuju untuk ikut. Dia menatap Chen Fan dengan sepasang mata lebar. Chen Fan, apakah kamu datang sendiri? Apakah kamu berencana untuk membeli sesuatu? Membeli apa? Dia bahkan tidak mampu membeli lobster Australia ini, apalagi di dalam pelelangan. Kata Jiang Churan yang tiba-tiba muncul. Dia menatap Chen Fan dengan waspada. Senyum Chen Fan menghilang, dan kemudian dia berkata tipis. Ran benar, aku terlalu miskin untuk membeli apapun di pelelangan. Saya di sini hanya untuk makan. Dan ya Tuhan, sudahkah saya mendapatkan jackpot? Mereka juga memiliki makanan penutup yang sangat enak. Maukah kamu menemani saya untuk mencicipi beberapa di antaranya? Pinta Chen Fan kepada Surong Fei. Oh, tentu saja. Surong Fei terkikik senang. Melihat Chen Fan jelas-jelas membuat langkah pada Surong Fei, Jiang Churan mendengus pelan saat dia menjadi lebih waspada dengan tindakan anak itu. Tidak jauh dari mereka, beberapa gadis telah membentuk lingkaran kecil dan melirik ke arah Chen Fan. Apakah itu teman Fei Fei? Kenapa dia tidak memperkenalkannya kepada kita? Yang tertua berbicara. Dia mengenakan gaun tidur berpotongan rendah dengan model rambut disanggul tinggi yang elegan. Bocah itu terlihat asing bagiku. Apakah kalian melihat bagaimana Fei Fei cekikikan? OMG, mungkinkah itu pacar barunya? Dia jelek. Mungkin dia super kaya. Gadis-gadis ini tumbuh dengan Surong Fei dan Jiang Churan tetapi belum pernah melihat keduanya selama berabad-abad. Yang mengejutkan mereka, Surong Fei telah meninggalkan mereka, yang setelah beberapa menit reuni, hanya untuk seorang bocah lelaki yang tampak biasa saja. Sementara itu, di luar Hidden Dragon Villa. Sebuah jeep menepi, dan seorang pemuda yang tegap turun dari kendaraan. Apakah kamu yakin Surong Fei akan berada di sini malam ini? Pemuda itu berbalik dan bertanya pada salah satu rombongannya. Ya, saya mendengarnya dari Lo Xiao Xiao. Seorang bocah lelaki dengan potongan rambut tipis menjawabnya. Dengan hanya sedikit ragu, pemuda itu kembali berkata, baiklah, mari kita masuk. Surong Fei dan Jiang Churan adalah dua gadis paling populer di antara anak-anak kaya. Banyak anak lelaki bermimpi menjadi salah satu pasangan dari keduanya. Banyak anak lelaki yang lebih tua merindukan kedua gadis itu bahkan setelah mereka kuliah. Mereka tidak bisa menerima tindakan penghinaan dari bocah baru itu, membuat gerakan di salah satu gadis keren dan lolos begitu saja. Jika Chu Minhui ada di sini, anak itu akan mati. Seseorang berkata dengan getir. Ini bukan pertama kalinya Chu Minhui harus melakukannya. Beberapa tahun yang lalu, ia harus mengejar satu pesaing yang berani, dan memukulinya dengan sangat buruk sehingga korbannya harus terbaring di tempat tidur selama 3 bulan. Berbicara tentang mati. Lihat, bukankah itu Chu Minhui, mohil terkesiap.
Dua lainnya memandang ke arah pintu masuk, dan mereka melihat seorang pemuda berotot yang mengenakan pakaian olahraga menyerbu ke aula acara, mendorong orang-orang keluar dari jalannya ketika dia pergi. Sekarang akan ada yang menarik. Ada yang mau popcorn? Perkembangan dramatis itu menghibur Li Chen. Ketika Chen Fan dan Su Rongfei dengan gembira mencicipi ansambel gurun di atas meja, seorang pria mendatangi mereka dengan beberapa langkah besar. Fei Fei, kemari sebentar, aku ingin mengatakan sesuatu denganmu. Chu Minhui bahkan tidak melirik Chen Fan sekilas saat dia menatap Su Rongfei. Ada apa? Mengapa Anda tidak bisa memberitahu saya di sini saja? Su Rongfei meraba-raba sebuah jawaban. Di sini? Chu Minhui mengamati sekelilingnya dan kemudian berbalik ke arah Chen Fan dan Jiang Churan, dan kemudian berkata dengan suara memerintah. Pergilah. Aku perlu berbicara Fei Fei secara pribadi. Sebelum Jiang Churan dapat memprotes, Chen Fan berkata dengan menggerutu. Mengapa kami harus pergi? Siapa kamu? Chu Minhui tidak terbiasa dengan orang yang tidak menaati dia. Jadi dia mengamati bocah laki-laki di depannya dengan perasaan tidak senang dan penasaran yang luar biasa. Akhirnya, dia menyatukan keduanya. Kamu adalah Chen Fan? Ya. Jawab Chen Fan ringan. Saya telah mendengar tentang Anda. Kata Chu Minhui dengan jijik. Saya telah mendengar bahwa Anda seorang pejuang, dan Anda bahkan telah mengalahkan Xinxia. Tapi aku harap kamu tahu bahwa Xinxia hanyalah seorang amatir di Taekwondo. Gerakannya mungkin terlihat hebat, tetapi itu tidak berguna dalam pertarungan sungguhan. Aha, kau benar. Kata Chen Fan acuh. Chu Minhui tersenyum menghina. Jelas bahwa dia tidak menganggap Chen Fan sebagai saingan cintanya. Chu Minhui berbalik dan berbicara dengan lembut kepada Su Rongfei. Fei Fei, bisakah kita menemukan tempat lain untuk berbicara? Saya benar-benar perlu berbicara dengan Anda tentang sesuatu. Ketika dia selesai berkata, dia mengulurkan tangan untuk meraih lengan Su Rongfei. Su Rongfei dikejutkan oleh gerakan tiba-tiba Chu Minhui. Dia berlari di belakang Chen Fan dan menggigil. Chu Minhui, apa yang kamu inginkan? Chu Minhui berniat menjadi lebih dekat, tapi langkahnya dihentikan oleh Chen Fan. Chen Fan berkata dengan dingin. Tolong jauhi dia. Kau tidak diinginkan di sini. Persetan kau. Enyahlah. Chu Minhui menggeram saat dia mencoba mendorong Chen Fan. Yang mengejutkan, bocah itu tidak bergerak sedikit pun. Chu Minhui memberi Chen Fan senyum jelek dan kemudian berkata, Hei Nak. Apakah kamu yakin ingin menantangku? Apakah kamu juga yakin ingin menantang aku? Ujar Chen Fan balik bertanya dengan tenang. Apakah kamu bahkan tahu siapa aku? Chu Minhui tampaknya terhibur dengan tekad Chen Fan. Saya memulai pelatihan ketenteraan sejak saya baru berusia 12 tahun, dan direkomendasikan masuk sekolah militer saat sekolah menengah pada usia 16 tahun. Setahun kemudian, saya dijamin masuk ke universitas. Bermain senjata dan bertarung dengan pasukan elit adalah hal biasa untukku. Dia memelototi Chen Fan lagi dan mencemooh. Sekarang, saya akan bertanya sekali lagi, apakah kamu yakin ingin menantang saya? Kamu yakin berani menyentuhku? Kali ini Chen Fan balik Chu Minhui menatap dengan tajam. Sementara itu, Xinxia dan Chang Wen sedang mengobrol dengan beberapa teman di ujung aula besar. Kakak Si, tebak siapa yang kulihat? Ji Xingyu dengan tergesa-gesa menghampiri mereka berdua. Siapa? Xinxia mengerutkan alisnya dan bertanya. Chen Fan. Dia ada di sini juga, jawab Ji Xingyu penuh semangat. Dan aku melihat Chu Minhui tepat di sampingnya, dan mereka berdua sedang berdebat. Kamu tahu kan betapa buruknya temperamen Chu Minhui. Mereka berdua bisa merusak acara tersebut. Oh, dan Su Rongfei juga ada di sebelah mereka, kata Ji Xingyu menambahkan lagi. Benarkah? Mata Chang Wen tampak berbinar. Dia meraih tangan Xinxia dan mendesaknya. Ayo pergi dan lihat apa yang terjadi. Dia pasti akan dipermalukan. Dalam hati Xinxia, dia pun mengutuk Chen Fan. Chen Fan keparat itu pasti menyelinap ke pesta. Semoga kali ini dendamku akan terbalaskan. Xinxia lalu mengikuti Chang Wen tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Meskipun dia tidak secara terang-terangan membenci Chen Fan, tapi dia senang setelah mendengar Chen Fan akan mendapat masalah. Melihat bahwa pembicaraan Chu Minhui dan Chen Fan tidak menuju kemana-mana, Jiang Churan mengerutkan alisnya dan berkata, Chu Minhui,
kita berada di resepsi lelang, jika kamu ingin membuat keributan, lebih baik kamu melakukannya di tempat lain. Dan jangan membawa Fei Fei dalam urusanmu. Namun Chu Minhui mengacuhkan Jiang Churan. Bahkan melirik pun tidak. Dia mendekat dan memberi Chen Fan tatapan panas. Hei Kido, kamu adalah orang pertama yang berani menantangku, dan kamu akan menjadi yang terakhir juga. Tantang Chu Minhui. Chen Fan tersenyum tipis dan menatap Chu Minhui dengan tajam. Namun sebelum ia membalas ucapan Chu Minhui, tiba-tiba. Hei! Apa yang terjadi di sini? Terdengar suara seseorang yang berbicara dengan keras. Tampak seorang pria berpakaian rapi mendadak muncul di tengah-tengah suasana yang sedang memanas. Siapa kalian yang berani membuat keributan di acara pesta Fangsheng Internasional ini? Beberapa orang di sana mengenali bahwa pria itu adalah Menir Zhu yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan acara di tempat itu. Jiang Churan yang dari tadi sudah merasa kesal oleh karena sahabatnya, Su Rongfei, menjadi bahan perdebatan, langsung berkata kepada manajer Zhu, mereka berdua, Chen Fan dan Chu Minhui, lebih baik diusir keluar dari tempat ini. Merekalah sumber keributannya. Manajer Zhu. Namaku Chu Minhui. Saya yakin Anda mengenali nama saya. Chu Minhui segera memperkenalkan dirinya. Saya curiga orang ini tidak memiliki undangan pesta acara ini. Lebih baik usir dia keluar dari tempat ini, kata Chu Minhui lagi sambil menunjuk Chen Fan dengan jarinya. Menir Zhu berhenti sejenak dan menyadari bahwa yang dihadapannya adalah Chu Minhui. Dia kemudian mengubah nada suaranya yang keras menjadi lebih ramah. Ya, Tuan Muda Chu. Kemudian dia berbalik ke arah Chen Fan dan berkata, Tuan, tolong perlihatkan undangan Anda. Su Rongfei yang menyadari bahwa asal mula masalah ini adalah karena perbuatan Chu Minhui yang sombong, mencoba membela Chen Fan. Dia adalah teman saya. Hanya karena perkataan Chu Minhui, kenapa dia yang harus menunjukkan undangannya kepada Anda? Kenapa bukan dia saja? Namun manajer Zhu tidak terpengaruh oleh pertanyaan itu. Dia berkata dengan tenang, karena aku tahu Tuan Muda Chu adalah teman baik bosku. Tetapi saya tidak ingat siapa pria muda ini. Saya sendirilah yang menulis semua undangan yang dibagikan. Bolehkah saya bertanya siapa Anda? Namanya Chen Fan, berasal dari Kabupaten Sisui. Kata Chu Minhui sambil mendengus. Aku benar-benar tidak berpikir dia ada di daftar undangan yang kau tulis. Begitu Chu Minhui memancing kata-katanya, pikiran Su Rongfei berpacu. Dia juga bertanya-tanya dengan pertanyaan yang sama. Bagaimana Chen Fan bisa masuk ke pelelangan, padahal dia tidak memiliki koneksi di kota? Bahkan dia sendiri pun hampir tidak diundang jika bukan karena Sang Yumeng. Hanya mereka yang memiliki puluhan juta aset yang akan menerima undangan. Tuan, tolong tunjukkan undangan Anda. Kalau tidak saya harus memanggil keamanan. Wajah Menir Zhu yang suram sekeras batu, dan suaranya tegas. Chen Fan diam sejenak dan kemudian berkata, saya tidak punya undangan. Gelombang kejutan seketika muncul di aula. Sudah kubilangkan. Senyum arogan muncul di wajah Chu Minhui. Dia memandang rendah Chen Fan, seolah dia akan menginjak serangga tak berdaya di bawah ujung jari kakinya. Bagaimana kamu bisa masuk tanpa undangan? Menir Zhu terkejut dengan jawaban Chen Fan. Dia mengerutkan alisnya dan menatap Chen Fan dengan curiga seolah-olah dia adalah seorang pencuri. Jika atasannya tahu bahwa seseorang telah menyelinap ke tempat yang begitu terkenal, dia akan disalahkan karena tidak melakukan pekerjaannya dengan benar. Dia sudah merasakan keringat dingin turun di antara tulang belikatnya. Untungnya, dia telah campur tangan sebelum bos besar menangkapnya. Luar biasa. Sekarang Chen Fan sudah mati. Ayo kita lihat bagaimana dia mengatasi ini. Hahaha. Perkembangan itu membuat Chang Wen bersuka cita. Balas dendam jadi terasa lebih manis. Ji Xingyu menggelengkan kepalanya dan berkata, ya ampun, kenapa kamu membuat dirimu seperti ini? Jika kamu bukan dari lingkungan ini, kamu seharusnya tidak usah muncul. Jika tidak, kamu akan menjadikan dirimu bahan tertawaan. Sim Xia kecewa mengetahui bahwa saingannya dalam percintaan, bahkan tidak bisa melewati pintu masuk acara tanpa curang. Dia menyesali kenyataan bahwa dia begitu serius memandang Chen Fan, yang ternyata adalah seorang yang sangat tidak berharga. Terkejut dengan perubahan situasi, Su Rongfei menginjak lantai dengan cemas saat dia menunjuk jari ke Chen Fan. Chen Fan, bagaimana kamu bisa? Aku belum selesai. Chen Fan memotongnya.
Aku tidak punya undangan, tetapi orang lain yang mengundangku. Periksa saja buku tamu Anda, dan Anda akan mengetahuinya. Anda diundang ke sini? Manajer Zhu bergumam ragu. Hanya bos terbesar yang memiliki hak istimewa untuk mengundang orang lain, seperti bos kami dan putranya. Bosku hanya memiliki satu putra, apakah kamu yakin dia mengundangmu? Chen Fan bingung untuk sesaat. Dia tidak ingat Wei Ziking menyebutkan bahwa dia adalah pemilik grup internasional Fang Sheng. Ditambah lagi, manajer Zhu mengatakan dengan jelas bahwa bosnya memiliki seorang putra, bukan seorang putri. Melihat Chen Fan tetap diam dan tidak bisa menjawab, manajer Zhu akhirnya memberikan perintah. Keamanan! Singkirkan pemuda ini dari tempat ini. Beraninya kamu menyelinap ke properti pribadi kami. Kamu akan menyesal ini. Chu Minhui pun tersenyum puas. Dengan mencibir dia berkata, bocah, kita berbeda level. Aku bisa mengusirmu hanya dengan satu kata. Apa yang akan kau lakukan sekarang? Meskipun Chang Wen tetap diam, wajahnya menyala dengan puas. Lou Xiao juga mendengus pelan saat dia memandang Su Rongfei yang sudah hampir menangis. Xin Xia menggelengkan kepalanya, dia tahu bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan Chen Fan malam ini. Semua teman Su Rongfei, seperti Zhang Yumeng dan Han Yun menggelengkan kepala dengan cemas. Mereka pikir mungkin ini yang terbaik, hubungan antara Su Rongfei dan bocah baru itu tidak akan pernah mengarah kemanapun. Chen Fan berdiri diam dan tidak bergerak. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan pada saat kritis ini. Banyak dari yang hadir di sana akhirnya setuju Chen Fan lebih baik diusir keluar. Namun, bahkan ketika Chu Minhui, Ji Xingyu, dan Lou Xiao yakin bahwa mereka telah membalas kekalahan mereka, mereka kemudian mendengar suara dingin muncul di belakang kerumunan. Jangan sentuh dia. Siapa yang berani menyuruhnya keluar? Dan, demikianlah akhir dari alur cerita pada episode kali ini. Terima kasih kepada kalian semua yang telah menyimak video ini sampai selesai. Tak lupa Mimin ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada semua yang sudah subscribe dan like channel Kakak Pertama ini. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya, semoga semuanya selalu sehat, tetap bersemangat dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin.